Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vina Putri dengan NIM 231000330012. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kasus saya dengan mata kuliah Pengawasan Mutu Agroindustri yang diasuh oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Iketut Budaraga MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan studi kasus pengolahan pangan bakso ayam beku. Bakso ayam beku adalah produk olahan dengan permintaan tinggi di masyarakat karena rasanya gurih dan mudah disimpan. Setelah mengganti supplier daging ayam dengan harga yang lebih murah, perusahaan mengalami penurunan kualitas produk yang ditandai dengan aroma yang kurang segar, tekstur yang lebih lembek, warna yang lebih pucat, umur simpan yang lebih pendek, dan tujuan dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan mutu, menetapkan parameter mutu yang perlu diuji, memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada kualitas. Pada mutu fisik, yaitu pH, kisaran ideal 5,5 sampai dengan 6,5. Nilai tidak optimal dapat mempengaruhi daya ikat air, struktur protein dan pertumbuhan mikroba. Warna, daging segar memiliki warna putih kekuningan dengan nilai kecerahan L 55 sampai dengan 65, kemerahan A 2 sampai dengan 5 dan kekuningan B 8 sampai 12. Pada daya ikat air, menentukan kemampuan daging mempertahankan air selama proses pengolahan dan penyimpanan. Drip loss, mengukur jumlah cairan yang keluar selama penyimpanan. Nilai tinggi dapat menurunkan kualitas dan kehilangan pada nutrisi. Tekstur, kekerasan dan elastisitas daging akan mempengaruhi tekstur produk akhir. Pada mutu kimia, kadar air idealnya 70 sampai dengan 75%. Karena kadar yang terlalu tinggi meningkatkan risiko mikroba. Terlalu rendah membuat tekstur menjadi lebih keras. Pada kadar protein 18 sampai 20%, berperan dalam pembentukan struktur bakso dan menentukan rasa serta tekstur. Pada kadar lemak kurang dari 5%, kadar yang lebih tinggi dapat menyebabkan cepat oksidasi dan perubahan pada rasa dan aroma. Pada kadar abu 1,5% menunjukkan kandungan mineral dan kebersihan proses produksi. Oksidasi pada lemak dinilai melalui tes TBA, nilai yang tinggi menunjukkan pembentukan bau yang pada mutu mikrobiologi, total plate count maksimal 10⁵ CVU per gram, nilai yang lebih tinggi menunjukkan kontaminasi terhadap mikroba. Escherichia coli tidak boleh terdeteksi atau maksimal 10⁵ CVU per gram, menandakan kontaminasi dari sumber yang tidak higienis. Salmonella sp tidak boleh terdeteksi sama sekali karena merupakan patogen penyebab penyakit. Staphylococcus aureus maksimal 10⁵ CVU per gram menghasilkan racun yang menyebabkan keracunan terhadap makanan. Selanjutnya pada mutu sensorik, yaitu aroma. Harus memiliki aroma khas daging ayam segar, tanpa bau tengik, amis, dan tidak sedap. Warna harus homogen, putih kekuningan sesuai standar perusahaan. Pada tekstur harus kenyal dan padat saat diraba, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu berlendir. Pada keseluruhan, dinilai dari penampilan yang umum, yaitu pada kebersihan dan tidak adanya cacat pada fisik produk tersebut. Uji untuk mutu fisik. pH diukur menggunakan pH meter digital, warna diukur dengan kolometer atau spektrofotometer warna yang mengukur nilai
LA dan B. Daya ikat air diuji dengan metode centrifugasi atau press method. Drop loss diukur dengan cara membandingkan berat daging sebelum dan sesudah penyimpanan pada suhu pendinginan. Tekstur dianalisis menggunakan tekstur analyzer yang mengukur kekerasan, elastisitas, dan kohesivitas. Pada metode pengujian untuk mutu kimia, pada kadar air diuji dengan metode oven pengeringan atau metode Karl Fischer. Kadar protein dianalisis dengan metode Kegel atau spektrofotometri. Kadar lemak diukur dengan metode Socrates atau ekstraksi menggunakan pelarut organik. Kadar abu diuji dengan cara pembakaran pada suhu 550 sampai 600 derajat Celcius di furnace. Oksidasi lemak diuji dengan metode TBA. Mikrobiologi. Total plate count dilakukan dengan menanamkan sampel pada media plate count agar dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Escherichia coli ditumbuhkan pada media isoin metilen blue agar kemudian dilakukan untuk uji biokimia. Salmonella sp diisolasi dengan pendekatan pada media khusus kemudian ditanam pada media XLD atau Hi agar. Staphylococcus aureus ditumbuhkan pada media mannitol sal agar kemudian dilakukan uji Coula-Gates. Mutu sensorik, parameter aroma, warna, dan tekstur dievaluasi oleh panelis terdahulu atau terlatih. Digunakan metode uji deskriptif atau uji hedonik sederhana untuk menilai kualitas sensorik pada daging. Selanjutnya, pada faktor kimia, kadar air yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko pertumbuhan pada mikroba dan memperpendek umur simpan pada suatu produk. Oksidasi lemak yang lebih cepat dapat menyebabkan aroma yang tidak segar dan perubahan rasa bisa terjadi karena penyimpanan yang tidak benar atau kadar lemak yang lebih tinggi. Pada kadar protein yang lebih rendah dapat mempengaruhi kemampuan pembentukan struktur pada bakso sehingga membuat tekstur menjadi lebih lembek. Pada faktor mikrobiologi, tingginya jumlah mikroba dapat terjadi karena kontaminasi pada tahap peternakan, pemotongan, atau penyimpanan daging ayam dari supplier baru, sehingga mempercepat terjadinya pembusukan. Kehadiran bakteri patogen, meskipun tidak secara langsung menyebabkan keluhan yang dilaporkan, dapat meningkatkan risiko masalah keamanan pangan dan memperpendek umur simpan pada suatu produk. Selanjutnya, faktor pengolahan supplier. Pemeliharaan ayam yang tidak optimal. Ayam dipelihara pada suhu yang sangat tinggi atau kondisi ayam yang lebih stres menghasilkan daging dengan kualitas fisik yang lebih rendah. Proses pemotongan dan penyimpanan tidak higienis. Kurangnya kontrol kebersihan menyebabkan kontaminasi mikroba dan kerusakan pada daging. Kualitas pakan ayam yang buruk mempengaruhi komposisi kimia dan kualitas fisik daging, termasuk warna dan kadar protein. Yang selanjutnya, rekomendasi perbaikan, evaluasi dan pemilihan supplier. Lakukan audit terhadap kondisi peternakan, proses pemotongan, sistem pendinginan, dan manajemen mutu supplier. Berikan spesifikasi mutu daging ayam yang lebih jelas dan harus dipenuhi. Pertimbangkan kerjasama dengan supplier terintegrasi yang mengontrol dari peternakan hingga distribusi. Yang kedua, pengendalian mutu pada tahap penerimaan. Lakukan inspeksi dan uji rutin pada setiap batch daging yang diterima. Implementasikan sistem penerimaan berdasarkan standar dan tolak batch yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang ketiga, perbaikan proses penyimpanan dan pengolahan. Jaga rantai dingin tetap terjaga. Simpan pada suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah untuk pembekuan.
dan 0-4 derajat Celcius untuk daging segar. Pastikan suhu adonan tetap dingin selama penggilingan dan pengadukan untuk menjaga struktur protein dan mencegah pertumbuhan pada mikroba. Yang keempat, pengembangan sistem manajemen mutu. Implementasikan sistem manajemen mutu pada pangan seperti ISO 220 atau HACCP. Lakukan pelatihan bagi pekerja mengenai kebersihan, pengendalian mutu, dan penanganan bahan baku. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Uji formulasi produk jika diperlukan untuk mengkompensasi variasi kualitas pada daging. Kolaborasi dengan institusi penelitian untuk mengembangkan metode pengujian yang lebih efisien atau mencari sumber bahan baku yang alternatif. Kesimpulannya yaitu, pada penurunan kualitas bakso ayam beku, pada kasus ini sangat terkait dengan mutu bahan baku daging ayam dari supplier baru. Parameter mutu yang perlu diperhatikan meliputi fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensorik. Kemungkinan penyebab masalah terdapat pada kondisi fisik dan kimia, daging yang tidak optimal, kontaminasi mikroba, serta kekurangan kontrol pada tahap pemeliharaan dan pengolahan daging di pihak supplier. Dengan menerapkan rekomendasi yang telah ditetapkan, perusahaan dapat meningkatkan mutu bahan baku dan produk akhir serta memulihkan kepercayaan pada konsumen.